Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di acara Titik Temu, karena tanpa temu, kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Sekarang kita di tempat yang beda ya. Biasanya kita di studio, sekarang luar biasa begitu. Ini semoga studio kita ke depannya begini, amin. Ya, kali ini saya senang banget gitu. Saya merasa apa ya, sebuah kehormatan bisa duduk bareng Pak Wakil Wali Kota Cilegon, Pak Sanuji. Terima kasih Pak ya, sudah menyempatkan waktu buat ngobrol sama kita begitu. Apa ya? Saya tuh mimpi apa semalam gitu ya. Sekarang bisa ketemu langsung sama Bapak gitu ya. Mimpi mancing dapat ikan kan. Kalau mimpi mancing dapat ikan nggak apa? Kalau di sana, saya kan orang Panegang Pak ya, orang Sunda. Katanya kalau misalkan ketemu orang ini tuh mimpi dipatok ular katanya. Itu nggak tahu saya, mungkin beda-beda cerita mungkin Pak ya. Tapi perasaan semalam saya nggak mimpi dipatok ular. Oke, ini Pak, biasanya kita tuh kalau ketemu tamu-tamu kita pengen dengar dulu cerita masa kecil Bapak gitu kira-kira. Sampai apa ya, sekarang ini gitu kira-kira. Gitu Pak. Kita nih pengen tahu kecilnya Bapak Sanuji ini waktu Wali Kota itu kan seperti apa? Ya, perjalanan panjang ya. Masa kecil saya kehidupan petani. Ayah saya seorang pedagang ayam kecil-kecilan, jual ayam, beternak ayam, jual daging ayam. Ibu saya membantu ayah saya juga bertani. Kita bertani singkong, jagung, pepaya. Bapak juga ikutan waktu itu? Ya, jadi bapak ibu sebenarnya petani, tapi bapak juga jual ayam. Ibu juga punya warung kecil-kecilan gitu. Di sebuah kehidupan desa di kampung, dan kita dilatih untuk sangat mandiri oleh keluarga. Jadi kami sekeluarga sekolah itu memaksakan ayah ibu silakan. Ayah ibu tidak punya dana, kalau mau sekolah silakan. Tidak punya biaya, yang mau sekolah silahkan. Ya cari sendiri, yang begitu aja. Dulu tuh di mana Pak? Jadi saya lahir di Kampung Muara Beres, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor. Oh, aslinya orang Sunda berarti Pak. Mohon. Sama berarti kita Pak, sama orang Sunda saya ya. sampai SD di sana. Sampai SD? Sampai SD di Muara Beres, Cibinong, Bogor. SMP saya pindah ke SMP Negeri 3 Rangkas Bitung, Lebak. Oh, pindah ke Lebak. Ya, jadi sejak SMP saya mengenal Banten, mengenal Lebak, dan itu juga ikut sama kakak ya, dengan kehidupan yang sederhana, kehidupan yang penuh tantangan. Itulah saya mulai mengenal Banten. Ini Pak, sekarang kan Bapak nih jadi wakil wali kota Cilegon. Ya. Dulu tuh penasaran kita nih, pengalaman organisasi Bapak tuh. Ya. Bapak sempat ikut apa? Saya mulai aktif tuh sejak SMP ya. SMP saya aktif di Pramuka dan PML. Jadi saya menikmati betul masa-masa di mana saya menjadi anggota dan pengurus Pramuka. Yang namanya Persami, Perjusami, yang namanya Semapur. Saya menikmati Pramuka dan begitu pula. Kemudian di SMA mengulang kembali saya ikut di Pramuka. Oh, Pramuka juga? Iya, Pramuka. Dan kemudian juga ikut saya di teater di SMA itu saya punya grup teater. Teater Pak? Jadi saya pernah main teater ya. Sehingga ketika SMA saya sudah menjadi pemain teater, bahkan menjadi sutradara. Di kampung-kampung saya tampil dengan sistem dubbing. Teater saya berkembang. Saya juga mulai mengenal kegiatan Rohis SMA. Oh ya, Di ada Pramuka, saya ikut berkesan betul. Teater menempa jiwa saya, dan kemudian Rohis. Ketika kuliah saya mulai tetap di Rohis LDK, lalu saya ikut di Menwa, Semen Mahasiswa. Serem juga Pak ternyata ya. Karena saya kuliah pertama saya D3. D3 Akademi Usaha Perikanan AUP Pasar Minggu Jakarta. Yang punya kampus kedua di Karanghantu Serang. Itu sekolah gratis semi militer yang dididik militer oleh
marinir di Cilandak, pendidikan militernya. Jadi para pelatihnya adalah marinir, saya dididik dengan keras semi militer di Akademi Usaha Perikanan. Di situ saya ikut Menwa, ikut juga kemudian lembaga dakwah kampus. Itulah yang membentuk jiwa saya. Ya, luar biasa berarti pengalaman organisasinya sudah mentereng gitu ya. Ya, dan kemudian setelah aktivitas penuh di Rangkas Bitung, saya buat lembaga pendidikan. Al-Qudwah namanya. Al-Qudwah. Yayasan Islam Qudwatul Ummah, sekolah namanya Al-Qudwah. Alhamdulillah sekarang menjadi sekolah pilihan, sekolah favorit, sekolah teladan namanya Al-Qudwah dengan siswa lebih dari 1.500 RA, TK, SD, SMA boarding. Sekarang sudah jarang lagi saya urus karena saya sepenuhnya sudah pindah ke Cilegon, KTP Cilegon. Keluarga saya Cilegon. Saya Sejak kapan itu? Sejak Juni 2020. Jadi ketika Mei ditetapkan sebagai calon, Mei 2020 ditetapkan sebagai calon, bulan Juni saya sudah menyatakan penuh pindah. Jadi tidak menunggu terpilih, Mei baru calon, 2020, Juni saya memutuskan saya dengan keluarga pindah semua ke Cilegon, berKTP Cilegon, untuk Cilegon. Jadi belum ada kebayang terpilih atau tidak. Kemudian begitu Desember saya terpilih, ya sudah, saya sekarang jadi uang Cilegon 2 tahun ya, jadi uang Cilegon. Jadi uang Cilegon. Jadi saya punya yayasan, saya juga senang di dunia charity, jadi dalam banyak bencana saya terlibat. Teman-teman kepedulian terhadap bencana. Dan yayasan pendidikan, karena memang saya basic saya keluarga besar juga pendidikan. Oh, keluarga besar guru berarti? Ya, istri saya guru, kakak saya juga guru. Bapak sempat jadi guru juga? Ya, 2 tahun saya menjadi guru. Oh, di mana, Pak? Saya menjadi guru aliyah di pesantren Dar El Azhar, Rangkas Bitung. Dr. Kiai Haji Ikhwan Hadiin membentuk Dar El Azhar. Saya termasuk guru pertama. Ketika mahasiswanya masih 5, masih 7. Sampai sekarang jadi besar gitu. Iya, sekarang sudah besar. Sekarang sudah besar. Pak, kalau misalkan yang saya baca nih, kan saya sebelum kesini cari tahu dulu untuk Bapak. Ya, nama Bapak udah ada di Wikipedia begitu. Udah luar biasa berarti ya. Kalau kita cari nama kita nggak ada di Wikipedia, Pak. Nama Bapak ada di Wikipedia. Nah, jadi baca-baca dulu. Kalau misalkan dilihat perjalanan karir politik Bapak itu kan di Lebak, Pak ya, nggak salah. Buat DPRD Lebak dan segala macam. Yang melatar belakang Bapak nih maju menjadi pimpinan di Kota Cilegon. Jadi ada ceritanya juga. Tahun 93 saya mendirikan yayasan pendidikan, terlibat dalam aktivitas lembaga-lembaga pendidikan. Saya pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan juga di Lebak. Kemudian tahun 99 saya menjadi anggota DPRD Lebak. Jadi 99 saya menjadi anggota DPRD Lebak dari Partai Keadilan. Tahun 2004 menjadi anggota DPRD Lebak dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada tahun 2009 saya menjadi anggota DPRD Banten tuh. Jadi di Lebak 2 periode, kemudian saya menjadi anggota DPRD Banten di Serang. Itulah saya mulai mengenal Banten lebih dekat. Lebih banyak aktivitas di Serang, hari-hari saya di Serang. 2009 sampai 2019. Jadi 10 tahun di Lebak, 2 periode, 10 tahun di DPRD provinsi, 2 periode. Disitulah saya mulai sering keliling sebanten. Pada tahun 2019 saya dicalonkan ke DPR RI Dapil Lebak Pandeglang, tapi belum takdirnya. Kemudian saya menjadi ketua partai 2019. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten. Provinsi Banten. Ya, jadi ketua DPW PKS Provinsi Banten 2019. Itulah saya keliling Banten tuh. Kemudian ada pilkada. Ya. Ada pilkada Pandeglang, Kabupaten Serang, Tangsel, dan Cilegon. Kelilinglah saya. Termasuk ke Cilegon, jadi saya tidak punya bayangan sama sekali, tidak punya juga mimpi gitu, nggak terbayang saya menjadi kepala daerah, menjadi pimpinan daerah, menjadi wakil wali kota. Tapi kemudian situasi berkembang gitu, kader PKS siapa yang dicalonkan di Cilegon nih. Kemudian kita survei, DPP sudah cocok dengan Pak Heldi, surveinya bagus. Pak Heldi siap wakilnya dari kader PKS. Kemudian mencari kader di Cilegon ini ada yang belum siap, ada yang nggak bersedia dan lain sebagainya. Akhirnya DPW, siapa nih? DPW nanya, udah kita cocok dengan Pak Heldi, ayo kita dengan kader PKS, siapa yang kader PKS-nya? Akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya ketua DPW, ya sudah gimana ketua DPW aja. Pak Sanuji jadi calon wakil wali kotanya Pak Heldi, ya terserah DPP. Pada Rabu 6 Mei 2020
diputuskanlah Rabu 6 Mei 2020 bulan puasa diputuskanlah oleh DPP. Heldi Sanuji PKS memutuskan. Udah. Saya langsung ke Cilegon dan lulus ya sih sampai sekarang gitu. Luar biasa berarti Pak. Saya itu tuh ikut apa ya? Ikut memerhatikan Ya. kemarin Pilkada Cilegon. Ya. Yang luar biasa nih Pak ya. Itu yang luar biasa juga. Kalau Kan luar biasa tuh orang bisa di luar. Wah. Kalau luar biasa tuh artinya biasa di luar. Aduh. Ini Pak, kemarin kan saya mau tahu banget Pilkada Cilegon. Kondisinya kan ada apa? Bukan petahana kan Pak ya? Ibu Ati ya. Pendatang baru gitu. Pendatang baru. Bapak ini pendatang baru kan? Dengan pendatang baru dan benar-benar partai pengusungnya Berkarya dan PKS kalau nggak salah. benar-benar baru datang. Dan baru datang. Pendatang baru dan kebetulan baru datang. Tapi yang luar biasa bisa menang gitu Bang lawan petahana. Itu karena biasa di luar. Itu yang pertama, semua takdir lah ya. Takdir itu dia Luani menguji kami, menguji kita. Asykur au akbar ya. Bersyukur atau bukan juga menjadi wakil wali kota ini sebuah kemuliaan. Bukan juga wakil wali kota sebuah kehebatan, ini ujian saja. Itu takdirnya. Belum tentu juga wakil wali kota yang paling hebat. Ada orang lain yang lebih. Ini takdir aja. Takdir gitu. Yang kedua memang ya mungkin momentumnya masyarakat ingin perubahan, ingin penyegaran, ingin pembaharuan ya. Kemudian ini ada pasangan baru yang mungkin bisa diharapkan. Wali Kota Heldi, tokoh Cilegon yang sudah lama berkiprah di Cilegon. Kemudian mungkin bukan saya tapi PKS menjadi partai yang cocok, disukai masyarakat, harapan baru masyarakat PKS. Jadi mungkin ini koalisi antara Pak Wali Kota Heldi dengan PKS. Belum PKS-nya saya, sekedar kebetulan aja. Tapi enggak gitu juga sih kayaknya. Kalau PKS yang lain juga insya Allah kalau udah takdirnya terpilih insya Allah. Itu apa? Mematahkan survei Pak begitu kan? Survei ya, yang ternyata Pak Heldi sama Bapak yang menang gitu. Alhamdulillah. Iya Pak, tapi nih, kan kalau dilihat petahana tuh kan yang kemarin mencalonkan petahana Pak ya? Ya. Biasanya, biasanya kalau misalkan apa yang menang yang baru agak sulit nih proses apa namanya rekonsiliasi ya. Di kampus rekonsiliasi namanya kan. Rekonsiliasi ini Pak setelah jadi nih kondisinya gimana Pak? Situasi politiknya seperti apa? Ya saya kira secara umum kita bisa lihat Cilegon kondusif lah ya. Kondusif. Kondusif. Bahwa ada perdebatan, ada kemudian kritik, saran, nasihat. Perdebatan saya kira itu satu hal yang biasa. Sepanjang tidak memasuki wilayah hukum, tidak masuki wilayah perdebatan itu tidak mendorong kepada masalah hukum, saya kira pada masalah kekecewaan, kemudian ada masih belum memahami kekalahan, kemenangan, saya kira itu hal yang harus kita maklumi. Tapi secara umum saya bertemu dengan para calon-calon, mereka kondusif. Pak Haji Momo sekarang ini, Pak Haji Momo sering bertemu juga dengan Pak Wali Kota, Pak Ye, saya sudah pernah ketemu dalam acara event mobil terakhir ya kan, dengan teman-teman Golkar ya saya berbaik-baik dengan Pak Isro karena mitra kita nih sekarang dia tokoh Golkar ya kan. Dengan tokoh Golkar lainnya saya kira begitu juga, dengan Gerindra, dengan Pak Hasbi saya baik, kemudian dengan Pak Sohidin juga kita pernah bertemu. Jadi baiklah, sekarang tidak ada goncangan apa-apa, mungkin kita perlu waktu saja untuk lebih menyatukan barisan stakeholder Cilegon ini perlu waktu. Betul. Baru Ya, ini. insya Allah doain aja mudah-mudahan makin Amin. baik. Untuk kemajuan Kota Cilegon pasti. Ya Pak, betul gitu. ya tapi ada sebuah kritik segala macam juga itu untuk pembangunan Cilegon. Ya saya kira baiklah, kritik itu juga kritik itu baik. Saya katakan kritik itu baik. Itu menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri. Ada kritik bahan kita untuk mengevaluasi diri. Saya kira perlu kritik harian, kritik bulan itu penting agar kita mengevaluasi. Tapi secara umum kita akan mempersembahkan pada mayoritas masyarakat Cilegon, kita ingin mereka puas. Kita ingin program pembangunan gaya cara kita memberikan kepuasan kepada mayoritas masyarakat Cilegon. 1-2 orang yang kritik, yang tidak tepat, tidak cocok, ya kita nggak bisa juga memuaskan 100% ya. Kita ingin sih memuaskan 100%, tapi kan memang
Kadang ada orang yang kurang pas, kurang tepat. Kadang kita juga manusia, salahnya ada kurangnya, ya pasti ada. Bapak nih kan tadinya di Lebak Pak ya. Ya, Hampir ini udah hampir setahun persen apa udah lebih Pak ya? Mei 2020, Mei 2021, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti sudah setahun 7 bulan. Setahun 7 bulan apa ya? Setahun 7 bulan. Bapak kan tadinya di Lebak nih. Ya, Sekarang udah pindah ke Cilegon. ya. Udah betah belum Pak? Betah. Maksudnya suasananya kan beda Pak. Kalau di Lebak sama di Kota Cilegon kan kota industri Pak ya. Ya, Gimana tuh lebih suasananya? panas. Lebih panas. Lebak tuh adem ya. Lebih panas. Tingkat polusi juga cukup tinggi. Budaya masyarakat juga beda. Ya, masyarakat pesisir, masyarakat industri tentu beda ya. Ada beda, tiap daerah pasti perbedaan. Menyesuaikannya tuh gimana? Ya, perlu cepat menyesuaikan. Belajar menikmati artinya menikmati situasi kondisi yang ada. Kota Cilegon ini sempit, kecil ya. 1/19-nya Pandeglang wilayahnya. Iya. 1/19-nya Kabupaten Lebak Cilegon ini. Jadi pergerakan makin cepat gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Iya. Oh ya, kalau makanannya Pak udah mulai ini. Iya, makanan sih khas Cilegon. Kemarin saya baca berita. Kemarin kan kalau salah komedian Narji Pak ya udah masuk PKS ya. Iya. Bapak kan ikut juga gitu. Saya baca berita. Ayo makan rabeg gitu. Rabeg. Udah nih benar. Cilegon kota rabeg, belum ke Cilegon kalau belum makan rabeg. Ada puluhan rabeg-rabeg terbaik di kota Cilegon, dan kemarin festival rabeg, selamat untuk juara rabeg. Cilegon kemana acara rabeg, ngeriung rabeg, hajatan rabeg, kumpulan rabeg, tidak ada hari tanpa rabeg. Saya kira itu cuma satu doang, rabeg banyak ternyata. Oh banyak. Saya baru makan rabeg satu Taman Baru, rabeg Delingseng, rabeg Rawa Arum, wah, rabeg Karangjetak, ada rabeg-rabeg terbaik itu. Udah ngerasain semua Pak? Iya. Saya enggak ini Bang, nggak takut kolesterol. Iya, itu ada obatnya. Ada obatnya. Ada penawarnya. Jadi kalau situasi politik semua sudah mulai kondusif Pak ya? Alhamdulillah. Pembangunan juga sejauh ini sudah berjalan baik. Ya, pada prinsipnya kan sebenarnya kita ingin memberikan pemerintah yang terbuka. Kita ingin perintah ini terbuka, transparan, masyarakat bisa menguasai, masyarakat bisa menyampaikan saran, masyarakat bisa hadir, masyarakat bisa datang kapan saja. Para pejabat, aparat bisa dekat dengan masyarakat, bisa akrab dengan masyarakat. Mereka lebih responsif kepada masyarakat, lebih cepat layanan, mudah, murah, cepat, ramah kepada masyarakat. Ini perubahan yang mau kita lakukan. Ini mungkin terakhir Pak. Harapan Bapak nih, kan Bapak masih ada beberapa tahun lagi, harapan ke depan ikut juga gimana? Harapannya pertama kita bisa pemerintah baru, di mana Cilegon baru, modern dan bermartabat. Cilegon baru itu artinya bahwa pemerintah menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk melakukan perubahan, perbaikan dan peningkatan kualitas diri. Jadi pemerintah mampu menggerakkan masyarakat. Masyarakat tergerak dengan ajakan pemerintah. Artinya memang pemerintahnya bisa dipercaya. Ya, masyarakat percaya kepada pemerintah, saran, seruan pemerintah, program pemerintah, masyarakat berbondong-bondong mendukung. Itu nih pemerintah terpercaya. Jadi memang marilah kita menjadi pemerintah yang terpercaya. Kalau kita ngomong AA, kalau kita ngomong BB, ini penting. Kalau program nyampe, ya nyampe. Kalau program 4, ya nyampe 4. Program masyarakat sempat nyampe. Kalau sudah diprogramkan, dianggarkan, ya kita laksanakan. Kalau pelayanan kita 4 hari, 4 hari. Kalau pelayanan kita setengah hari jadi, setengah hari jadi. Jadi kita harus menjadi pemerintah yang bisa dipercaya. Sehingga masyarakat berpartisipasi. Yang kedua adalah kita ingin Cilegon modern. Cilegon modern itu artinya bahwa sarana prasarana kita di kota Cilegon ini harus kita bangun modern. Jalan-jalan kita memang berkelas, gedung-gedung sekolah kita berkelas, rumah sakit kan rumah sakit terbaik, puskesmas kita puskesmas memang sarana prasarananya, lahannya cukup, kantor-kantor kita bagus, cara kita sudah pakai teknologi smart city, smart village kita bangun terus. Kita punya stadion-stadion bertaraf internasional, stadion mini yang kelasnya terbaik. Ya kan, kemudian BLK kita bagus, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita didik dengan sangat kuat, anak-anak kita anak-anak internasional, kualifikasinya, kualitasnya, pendidikan kita bertaraf internasional, setara. Jadi ini modern namanya. Betul. Nah, tapi nggak boleh lupa bahwa Cilegon baru, modern dan bermartabat. Kita ini kota santri. Asal kita adalah asal dari para ulama. Jajar Cilegon itu kebangkitan perlawanan santri dan ulama. Betul. Ada organisasi Islam besar di sini lahir. Ulama-ulama besar lahir di sini. Pesantren-pesantren terbaik lahir di sini. Ini kota religius. Jadi modern, tapi tetap tidak boleh kehilangan religiusitas.
maka sarana-sarana yang bermartabat, sarana-sarana peradaban yang bermartabat, pekerjaan-pekerjaan yang halal harus kita bangun dengan sangat baik, makmur, dan mereka mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang halal. Hal-hal negatif di masyarakat, penyakit-penyakit di masyarakat harus bisa kita tekan, kita kurangi. Ada kesadaran, ada kebersamaan, ekonomi juga makin baik, lapangan pekerjaan makin banyak, daya kompetisi anak-anak Cilegon meningkat di Cilegon maupun di luar Cilegon maupun di internasional. Nah ini peran ulama menguat gitu kan, peran lembaga-lembaga pendidikan keagamaan makin baik, guru-guru ngaji bisa kita layani, mereka bersemangat mendidik anak, masjid-masjid indah-indah jamaahnya penuh, ini adalah satu kehidupan yang kita ingin bangun. Saya kira begitu. Amin Pak. Ya. Semoga Mohon tercapai lah doanya, semuanya. mohon Amin. dukungannya. Nih, sebelum ditutup Pak, Ya. menjelang tahun baru biasanya akhirnya ini masih COVID pandemi Pak ya. Ya. Pesan Bapak Pak untuk warga Cilegon? Ya, mohon tetap prokes ya. 3M, 3T dan 5M harus tetap dilakukan. Pertama masker harus tetap dilakukan. Protokol kesehatan jangan dijaga karena sekarang ada Nataru yang kemungkinan mobilisasi orang agak cukup padat, agak cukup ramai mobilisasi. Bahwa juga ada ancaman Omikron ya. Ada ancaman Omikron yang nampaknya ini kita mesti lihat betul di beberapa negara sudah mewabah Omikron ini, di kita masih harus melihat. Kemudian juga bahwa ada kecenderungan biasanya di akhir tahun Desember itu angin menguat, hujan lebih besar, ombak agak cukup besar. Jadi kita juga harus waspada. Jangan mengambil sikap ya, kegiatan, perilaku yang bisa mengundang bencana. Jangan melakukan perilaku-perilaku yang dapat mengundang bencana. Saya kira ini perlu kita lakukan, baik dari sisi ruhani maupun materi, semuanya kita lakukan untuk Cilegon bisa terhindar dari bencana dan pandemi COVID bisa selesai, warga Cilegon tetap sehat, selamat dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ini saya senang banget, ini luar biasa pokoknya. Itu kehormatan lah bagi saya. Nanti Pak, kalau ada waktu kita boleh ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.